Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqibah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qadirun ya. Sampai mana? Qadirun. Alimun apa qadirun? Qadirun. Qadirun. Kenceng banget ya. Qadirun wa annahu qadirun muridun. Dan wajib meyakini, wajib kita mengiktikadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, adanya Allah itu yang maha kuasa. Kita qadiran bil qudrah. Allah itu dikatakan qadir, maha kuasa, karena Allah memiliki sifat qud. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu bersifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itu lazim daripada sifat qudrat. Jadi qadiran itu zat yang bersifat qudrat, itu namanya kaunuhu qadiran. Kalau qudrat doang itu bukan zat, tapi sifat doang. Tapi kalau qadiran bicaranya udah gabungan zat dan sifat. Begitu tuh, zat dan sifat. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu maha kuasa dengan zatnya, bukan karena Allah bersifat qudrat. Mereka membuang, menafikan, tidak mengakui sifat ma'ani, sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Mereka nggak ngakuin. Kenapa? Karena itu sifat qidam. Qudratnya Allah kan qidam, qadimah. Kalau qudratnya Allah qadim, sedangkan sesuatu itu hanya zat Allah saja yang ada. Ya, makhluk belum ada. Apa yang dikudrat? Ya, kata orang Mu'tazilah begitu. Apa yang dikudrat? Enggak ada makhluk, sedangkan kudrat itu ta'alluqnya dengan sesuatu yang jaiz, belum ada makhluk. Pantas sia-sia dong dikatakan sifat kudrat. Dijawab sama ulama ahlus sunnah, enggak. Tetap Allah itu bersifat kudrat. Walaupun belum ada yang dikudrat, Allah bersifat. Terus apa yang dita'alluq? Kagak ada dita'alluq. Terta'alluq. Namanya ta'alluq bil quwwah. Ya, ta'alluq bil potensi, kelak bakal, bukan kelak. Kalau bagi Allah nggak perlu kelak, sebenarnya kun fayakun langsung ada jadi, gitu, nggak proses Allah langsung. Cuma secara akal begitu cara memahaminya. Jadi tetap walaupun belum ada yang dikudrat, Allah maha kudrat, maha kuasa, gitu tuh ya, qadim. Pokoknya kita meyakin Allah itu bersifat kudrat, kudratnya Allah qadim. Kaunuhu qadiran, Allah maha kuasa, karena Allah bersifat kudrat. Zat yang bersifat dengan kudrat dinamakan kaunuhu qadiran. Begitu tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu dalilnya. Kita paham kudrat, paham qadiran, begitu. Paham kudrat, paham qadiran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu, atas segala sesuatu yang mungkin, maksudnya sesuatu yang mungkin. Apa sih mungkin itu? Mungkin itu mayumkin wujuduhu adamu. Satu yang mungkin adanya, mungkin tiadanya, itu namanya mungkin. Ya, orang kita nih mungkin hidup, mungkin mati, mungkin ada, mungkin tiada. Mungkin. Jadi kita memungkin, kita nih mungkin. Gitu tuh. Jadi yang dikudrat itu sesuatu yang mungkin saja, enggak yang wajibat, enggak yang mustahil. Sifat wajib enggak bisa, sifat mustahil enggak bisa. Begitu. Allah, apa yang dikuasai Allah? Yang dikuasai Allah itu hanya mungkinat.
yang di kudrat yang tertaluk. Kudrat itu tidak tertaluk dengan yang wajib dan tidak dengan yang Makanya ada orang nanya begini, kemarin waktu ngaji di mana itu mukmin, waktu ngajinya ini lagi tauhid lagi bahas. Dia nanya begini, ada nggak sesuatu yang Allah nggak kuasa, yang nggak bisa? Contohnya, dia bilang gitu. Allah ciptakan batu segede Allah. Allah menciptakan sesuatu yang gede yang Allah nggak kuasa. Itu kan pertanyaan ngejebak itu, pertanyaan orang-orang. Artinya pertanyaan yang kalau dibilang Allah nggak mampu kufur, kalau dibilang mampu fasik. Kayak orang dulu nanya ke Muallim Syafi'i Hatami, mampu nggak? Ya ada orang nanya, orang jamaah, Muallim, mampu nggak Allah ciptakan batu segede Allah? Coba itu nanya kayak gitu. Dibilang mampu, fasik. Dibilang tidak mampu, kufur karena mentiadakan kudrat. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah mustahil ada batu segede Allah. Begitu. Jawabannya mustahil ada batu segede, dan kudrat itu tidak tertaluk dengan sesuatu yang mustahil. Nah, makanya biar paham. Jadi kudrat mah sasarannya, objeknya adalah sesuatu yang mungkin saja. Mungkin ada 4. Ada mungkin maujud, ada mungkin kayak kita nih udah diadakan ada mungkin dulunya sebelum ada kita ini mungkin ada, mungkin tiada. Kemudian diadakan nih sekarang ada yang lagi pada duduk kan, lagi pada nafas nih. Berarti mungkinnya mungkin maujud. Namanya mungkin maujud, udah ada. Awalnya mungkin ada, mungkin tiada, tapi diadakan sama Allah jadinya mungkin maujud. Kita ada, mungkin barangnya barang mungkin kita nih. Bisa ada, bisa tiada, tapi tiada. Yang kedua, ada mungkin makdum namanya. Ada mungkin makdum, mungkin tapi tiada. Gitu tuh. Mungkin tapi tiada. Contohnya laki-laki ngelahirin, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, tapi ada nggak? Nggak ada. Mungkin bisa aja laki-laki ngelahirin, tapi nggak ada. Bisa aja Allah ciptakan laki-laki melahirkan, tapi nggak ada. Namanya mungkin makdum. Kayak matahari lebih dari 1, mungkin nggak? Mungkin, tapi ada nggak? Nggak ada. Begitu tuh namanya mungkin makdum. Ya mungkin makdum. Ketiga. Ada mungkin sayujad namanya. Mungkin sayujad. Mungkin, tapi barangnya bakal terjadi. Masih mungkin. Pokoknya setiap makhluk tuh mungkin. Tapi nggak ada, bakal terjadi. Contohnya apa? Hari kiamat. Itu mungkin. Masuknya ke kudrat tuh, masuknya ke taluknya kudrat. Taluk tuh objeknya yang terkait dengan kudrat. Apa yang di kudrat? Hari kiamat masuknya mungkin. Kita masuk surga, masuk neraka, mungkin. Tapi mungkinnya sayujad. Nanti bakal ada, bakal terjadi. Mungkin juga tuh. Mungkin sayujad namanya. Sayujadu. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin yang Allah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Mungkin. Contohnya imannya Abu Jahal, mungkin nggak? Mungkin, tapi Allah tahu itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Tapi mungkin Abu Jahal iman, mungkin kufur, masih mungkin. Tapi udah ditaluk dengan ilmunya Allah, itu tidak terjadi. Kayak kufurnya Abu Bakar, mungkin nggak? Mungkin, tapi Allah tahu itu tidak akan terjadi. Oh, mungkin tuh ya, mungkin tuh ada 4. Ada mungkin maujud,
ada mungkin ma'dum, ada mungkin sayujadu, ada mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itu mungkin itu namanya. Tapi mungkinnya tertaluk dengan ilmunya Allah, itu tidak akan terjadi. Tuh ngaji. Tahu itu mungkin tuh. Kita ini mungkin, makhluk ini mungkin namanya. Jadi kudrat mah hanya tertaluk dengan sesuatu yang mungkin. Kalau ada orang nanya, bisa enggak ya Allah ciptakan batu segede Allah, atau ada enggak sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah? Jawab aja, enggak ada. Tidak ada. Tuh, dan kudrat itu tidak tertaluk dengan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil enggak tertaluk. Begitu tuh. Kalau alam semesta ini mah mungkin semuanya. Makanya bisa diadakan, bisa ditiadakan. Kadang begini, kadang begitu. Kata mungkin. Namanya mungkin. Gitu tuh. Mungkin iya, mungkin tidak. Tuh qadir ya. Allah Maha Kuasa. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Yad itu kudrat. Tasya itu iradat. Tu'til mulka man tasya'u. Engkau maha memberikan kerajaan, kepemilikan, kekuasaan bagi orang yang engkau iradah. Bukan engkau kehendak, engkau iradah. Jadi tasya itu iradah. Jadi sebelum adanya makhluk udah ditentuin yang bakal jadi presiden fulan, yang bakal jadi lurah fulan, yang bakal jadi RT fulan, yang bakal jadi jenderal fulan, yang bakal jadi hansip fulan. Gak ketuker, kagak bakal ketuker, karena sudah ditentukan sebelum kita lahir. Ya, posisi kita ini udah ditentuin. Oh, aku begini-gini ya baik kita ya, jangan begini-begini, emang udah ditentuin gitu sebelum lahir. Kalau kita udah ingat ke sono, kita enggak gimana-gimana. Misalkan kita waduh diuji, mulai ujian mulu. Kalau kita balikin ke makhluk, marah kita, emosi, main santet-santetan kita. Tapi kalau balik lagi, ya Allah ya, emang sebelum lahir juga kita udah ditentuin begini. Oh, udah beres. Tenang tuh hidup. Jadi ngaji tauhid itu fungsinya buat menenangkan hidup, menenangkan hati. Gitu tuh. Jadi tu'til mulka man tasya'u ay man turiduhu. Orang yang kau iradah. Wa tanzu'ul mulka, dicabut kerajaan, dicabut kekuasaan atas orang yang kau iradah. Begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah tuh tiap hari, maksudnya sepanjang masa Allah itu berada dalam suatu. Ada orang nanya begini, ditanya gitu. Isya'nu. Kelakuan Allah apa sekarang nih? Yang ditanya itu Abu Hanifah. Abu Hanifah. Waktu itu di zaman Abu Hanifah jago tauhid, masih kecil. Jadi gurunya Imam Hamad puyeng. Pas lagi mau ngaji, Assalamualaikum, gurunya lagi pusing, galau. Guru kenapa sih? Kata gurunya. Kenapa guru? Saya lagi pusing nih. Ulama dikalahin semua, ribuan ulama nggak ada yang bisa jawab. Emang kenapa? Ada kaum dahriyah, kaum ateis. Nah, ngasih pertanyaan yang bikin puyeng kita ini. Begitu tuh. Di antara pertanyaannya, Allah itu adanya di mana? Kedua, emang bisa sesuatu yang nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, tapi ada. Yang ketiga, dia nanya lagi apa sekarang Allah? Abu Hanifah masih kecil, bocah. Cuma saya bingung nih, Abu Hanifah, namanya Nu'man. Abu Hanifah, itu ngimpi. Saya semalam ngimpi, ngimpinya apa? Ada pohon, dimakan babi, habis tuh pohon, makan babi. Tapi dari pohon tuh keluar macan, dimakan itu babi. Kata Abu Hanifah, udah ayo anterin saya guru ke masjid, kumpulin sama Abu Hanifah. Ulama-ulama yang gak bisa jawab, kasih PR mau konferensi lagi, kumpulin semua. Abu Hanifah yang jawab semua, masih kecil. Abu Hanifah cerdas. Akhirnya pertanyaan mulai diajukan. Jawabannya Abu Hanifah yang jawab. Abu Hanifah jawabnya, pertama, di mana adanya Allah? Katanya Allah itu ada menurut kalian.
Mereka teis nggak ngakuin, ngelemparin pertanyaan ke kita Ahlus Sunnah. Akhirnya kata Abu Hanifah, ente tahu susu sapi? Iya. Ada lemaknya nggak? Ada. Di mana coba lemaknya? Di atas, di tengah, di bawah. Bingung gitu. Tapi ada kan? Ada. Di mana? Coba tunjukin. Ada di atas kah? Di bawah kah? Di tengah? Di mana? Nyerah, kalah. Yang kedua, emang bisa ada emang sesuatu yang nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, tapi ada. Ya kan sesuatu itu ada awal, ada akhir kayak kita. Ada awalnya, ada akhirnya. Masa ada sesuatu yang tidak ada awalnya tapi ada, dan tidak ada akhirnya ada tapi ada? Kata Abu Hanifah, coba tangan ente. Coba tangan ente. Giniin. Jempol, ada nggak jempol? Ada. Di awal itu ada. Ada awalnya nggak jempol? Nggak ada. Itu jempol nggak ada awalnya. Tapi ada kan? Ada. Kelingking, ada akhirnya nggak? Habis kelingking apa? Nggak ada. Tapi ada kan? Ada. Nyerah lagi. Kalah dimakan macan itu. Akhirnya dia nanya lagi, kan nanyanya di mimbar. Nanyanya di mimbar. Terus pertanyaan terakhir, lagi ngapain Allah sekarang? Kata Abu Hanifah, enak banget nanya di atas mimbar. Ente kan udah kalah, turun. Kata Abu Hanifah, ente udah enak banget. Sekarang gantian anak yang naik. Ente kan nggak bisa jawab. Ane udah bisa jawab, ente nggak bisa jawab. Ya udah, langsung turun naik. Jawabannya adalah sekarang Allah lagi naikin saya dan nurunin ente. Tuh, nyerah dia, masuk Islam sama Abu Hanifah. Itu macan Abu Hanifah. Masih kecil udah jawab tauhid. Ngaji tauhid itu begitu tuh. Jadi mau menghilangkan kesyubhatan. Hukumnya fardu kifayah. Daf'u syubah, menolak kesyubhatan akidah itu hukumnya fardu kifayah. Jangan enteng-enteng, jangan kita terlena nggak ngaji tauhid, ngaji tauhid puyeng. Jangan puyeng-puyeng. Orang kalau sesat semua tanggung jawab. Tokoh ulamanya, tanggung jawab masyarakatnya. Ada orang tentang tauhid belinger pusing pada sesat akidahnya, pada ahli bid'ah jadi ahli bid'ah gara-gara kagak ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan pada ahli bid'ah semua jadinya. Tuh, kebid'ahan kalau sudah nempel di hati sulit. Kekufuran bisa hilang, tapi kebid'ahan susah. Ulama katakan begitu. Kalau bid'ah sudah nempel di hati susah. Begitu tuh. Tuh ya, biar paham. Itu tilmul kaman tasya'u wa tanzul mulkam man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Begitu tuh. Begitu. Jadi tiap hari Allah itu melakukan apa yang dilakukan Allah, ngapain? Ya begitu. Kadang ngasih orang kaya jadi orang miskin, nurunin derajat, naikin derajat, ngasih orang sehat, ngasih orang sakit, ngewafatkan. Itu biar paham gitu ya. Tuh semuanya nggak lepas dari kudrat iradat, qadiron murid. Kalau gitu udah paham nih, qadir iya, qadir murid. Sudah kita hidup tenang, biadikal khair, di genggamanmu, di kekuasaanmu lah segala kebaikan. Kita minta biar kita ini dikudrat sama Allah, dikudrat tuh dikasih taufik, dikudrat menjadi orang baik, gitu. Karena Allah mampu memelesetkan orang dengan sekejap. Bal'am bin Ba'urah ahli ibadah, ulamanya Bani Israel, sekejap langsung kufur. Allah maha mampu, nggak pandang keturunan siapa kek, amaliyahnya apa. Kalau Allah mau pleset kita sekejap. Makanya kita harus takut sama Allah, takut dipelesetin. Ya, kita tuh Allah maha kuasa. Biadikal khair ya Allah, biadikal khair, di genggamanmu segala kebaikan. Minta sama Allah. Minta apa aja minta. Mudah-mudahan kita ini diberi rezeki, zahir batinnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikudrat menjadi orang-orang saleh, dikumpulan orang-orang saleh. Karena Allah Maha mampu. Iblis tuh sekejap langsung jadi mal'un ila yaumiddin tuh. Dilaknat sampai hari kiamat. Sekejap doang, gara-gara sombong. Ada sedikit sombong doang sama Nabi Adam. Ogah mau sujud sama Nabi Adam dong, begitu tuh. Begitu Allah Maha mampu ya. Nah kita ini tahu nggak, kita ini ditakdirkan jadi orang soleh, apa jadi penjahat, apa kita ini meninggal su'ul khotimah, apa meninggal husnul khotimah, nggak tahu. Itu gaib semua. Sedangkan Allah Maha mampu. Tenang, kita mah keturunan kiai misalkan. Tenang, kita mah turunan apa? Turunan tukang beca. Turunan beca enak tuh, turunan tukang beca tuh paling enak, agak capek, nggak genjot begitu.
Jangan terlena, ya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa membolak-balikan keadaan sekejap. Kadang ini ditukar jadi ini, ditukar jadi ini itu. Takut kita. Nggak tahu kita nih bakal diapain sama Allah tuh. Makanya itu masih gaib. Kita minta dengan kita, ya Allah, bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai'. Wa la tuhasibni kulli syai'. Ya Allah, dengan kemampuanmu, dengan kekuasaanmu terhadap segala sesuatu, ampuni aku. Syai'nya dosa. Wa la tuhasibni kulli syai'. Jangan kau hisab aku. Begitu tuh. Jadi itu doa tuh. Bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai' wa la tuhasibni bi kulli syai'. Ada doanya Syekh Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad, di situ diterangkan. Ya, disedangkan di situ. Bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai' wa la tuhasibni bi kulli syai'. Ighfir li kulli syai'. Begitu syai' aja ya. Begitu. Begitu tuh. Syai' itu sesuatu dosa apa aja, yang gede yang kecil, minta diampuni. Kau Maha Kuasa ya Allah. Maha Kuasa ngampunin dosa saya, ampuni ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang sedang, dosa yang belum saya lakuin, ampuni ya Allah. Gitu, minta gitu. Dosa yang sesudah, yang sedang, yang akan, mudah-mudahan diampuni. Begitu tuh minta. Allah Maha mampu, qadir ala kulli syai'. Begitu tuh. Begitu tuh. Kalau orang ngewiridin ya Qadiru, ya kan ada Asmaul Husna ya Qadir. Ada enggak? Ada. Hah? Ada. Ya Qadiru, ya Qadir itu dia akan kuat ngadepin segala sesuatu. Bisa ngerubin musuh. Gitu ya. Ya Qadir, ya Qadir. Gitu tuh ya. Gitu. Namanya aja kalau diwirid begitu, apalagi ditanam di hati keyakinan ini. Kita ngewirid Asmaul Husna aja ada khususiyatnya, ada sirrul khususiyah. Bagaimana kalau ini akidah kita tanamkan di hati? Ini akidah kita taruh ya, di lubuk hati yang terdalam. Allah Maha Mampu. Jangan putus asa kalau udah bersandar sama Allah yang Maha Mampu. Jangan putus asa. Allah Maha Mampu. Jangan ini mah, ya udah dah. Begitu jangan. Allah Maha Mampu. Dan kemampuan Allah itu tidak ada yang membandingi satupun. Tidak ada. Walaupun kita dimusuhi 1000 musuh, dimusuhi semua, orang membenci kita, biarin begitu. Jangan putus asa, jangan mundur. Allah Maha Mampu. Begitu tuh. Yakin sama Allah, yakin tapi jangan melemah. Allah Maha membolak-balik keadaan. Kalau kita mundur, kalah kita. Kalau kita maju dengan keyakinan kita terhadap kaunuhu qadiran, menang. Begitu. Kaunuhu qadiran, tenang. Allah Maha Kuasa. Begitu tuh ya. Lumer. Orang kalau bertauhid semua itu lumer gitu tuh ya. Orang masang susuk aja kalau ngaji tauhid pada lepas, nggak perlu dilepasin, lepas dewek. Ngaji tauhid ya lepas pada susuknya ya. Apalagi yang karena kita bergenggam sama zat yang Maha kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tuh ya. Bukan hanya diaji, dibaca, tapi diyakini, difahami apa yang dikudrat, apa maksudnya kudrat. Bagaimana sih kudrat Allah? Begitu tuh harus paham. Gitu, harus paham. Kan ada wiridannya tuh ya. Yang apa tuh? Batas jebarin tuh ya. Gitu tuh, itu buat buat mukul itu. Buat nonjok. Tapi jangan buat zalim. Enggak boleh ya. Muridun yang maha menentukan, jangan berkendak. Yang Maha menentukan. Tuh murid itu menentukan apa yang ditentukan, segala sesuatu. Kalau bahasa sekarang atau bahasa simpelnya qada. Kalau qadir itu yang mengkudrat, atau bahasanya yang mentakdirkan. Kalau murid yang mengqada sesuatu. Iradah itu bahasa lainnya qada. Berarti yang mengiradah, yang mengqada kita nih baik buruk nih Allah. Apapun yang terjadi udah yakin sebelum kita dilahirkan sudah ditentukan. Ujian kita sudah, kadarnya sudah, rezekinya sudah, ajalnya sudah, amalnya sudah, semuanya sudah rapi. Cuma kita yang maras miris, yang kita khawatirin kita ini meninggal dalam keadaan apa. Tuh yang kita takutin.
ibadah dari kecil sampai gede, tahu-taunya pas sudah mau meninggal udah tuanya buset makin legedemen gitu ya. Ada orang dari lahirnya bengal banget, pas udah mau meninggalnya 10 tahun belum jadi bener. Agak tahu kita ini yang mana. Nah, semua itu ada di kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nggak kita ditentuin jadi penjahat? Oh, enggak, emang. Walaupun emang itu sudah yakin, kita harus beriman sama qada qadar. Baik dan buruk udah ketetapan Allah, tapi saya enggak mau ditetapin yang jahat. Makanya Nabi berlindung, waqini syarra ma qadait, ya Allah lindungi aku, jaga aku daripada buruknya qadamu. Tuh, walaupun benar segala sesuatu ini Allah yang tentukan, tapi ane enggak mau. Wala yarda fi badil kufur. Allah enggak redha sama hambanya melakukan kekufuran, kemaksiatan. Walaupun dirodah. Ada sesuatu dirodah tapi tidak diridoin. Dikehendaki sama Allah ada, dikudrat tapi enggak diridoin sama Allah. Dan jangan sampai diri kita begitu. Diadakan di jalur yang maksiat, diadakan jalur yang tidak diperintah Allah, diadakan di jalur yang dimurka. Jangan sampai kita mudah-mudahan kita dipelihara semua ya dengan ngaji tauhid nih, mudah-mudahan kita dipelihara semua zahir batin, iman serta amalnya. Amin ya rabbal alamin. Sami'un basirun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Ketelnya orang enak banget. Buat merasa ini Bunyinya begitu. Bunyinya berbeng-berbeng. Kalau mendengung